Alhamdulillahilladzi adada khalqih wa ridha nafsih wa zinata arshih wa midada kalimatih. Asyhadu an la ilaha illallah wahdahu la syarika lah wa asyhadu anna Muhammadan abduhu wa rasuluhu la nabiyya ba'dah. Allahumma salli wa sallim wa barik ala sayyidina Muhammadin wa ala alihi wa man tabi'ahum bi ihsanin ila yaumiddin. Amma ba'd. Faya ibadallah ittaqullah biqaulil karim. A'udzu billahi minasyaitonir rajim. Bismillahirrahmanirrahim. Ya ayyuhalladzina amanu taqullaha haqqa tuqatih wa la tamutunna illa wa antum muslimun. Shadaqallahul azim wa sadaqa rasulun nabiyul karim wa nahnu ala dzalika minasyahidin wa syakirin. Wallahu yubarik fikum wa hayakumullahu jami'a. Saudara-saudaraku yang dirahmati Allah, mari sama-sama kita tingkatkan kesyukuran kita kepada Allah Subhanahu wa taala sebagai nilai-nilai iman pada diri kita semua. Karena nikmat-nikmat Allah pantas kita syukuri, karena tidak ada satu manusia pun yang dapat menghitung nikmat-nikmat Allah. Allah Subhanahu wa taala berfirman, "Wa in ta'uddu ni'matallahi la tuhsuha." Dan juga di firman yang lain Allah Subhanahu wa taala berfirman, la in syakartum la azidannakum wa la in kafartum inna azabi lasyadid. Takutlah kita, ngerilah kita terhadap azab Allah yang sangat pedih lantaran kita tidak mampu bersyukur atas nikmat-nikmat Allah. Jangan lagi berpikir nikmat-nikmat materi. Pada diri kita pun sudah banyak nikmat yang nempel pada diri kita. Nikmat mata, nikmat telinga, nikmat kaki, nikmat tangan, nikmat jantung yang terus berdetak. Fabi ayyi ala'i rabbikuma tukadziban. Mari sama-sama salawat dan salam, mari sama-sama kita haturkan kepada junjungan besar Nabi Agung Muhammad sallallahu alaihi wasallam, kepada para sahabatnya, para keluarganya, sehingga dengan perjuangannya, tetes darahnya, tangisnya, pilunya, keresahannya, kita dapat menikmatinya pada hari ini dengan gegap gempitanya kemuliaan Islam, kemuliaan iman, kemuliaan Al-Quran. Maka kita sebagai pengikutnya Rasulullah SAW hendaknya terus bersalawat kepada baginda Muhammad SAW. Sebagai apa? Sebagai bukti cinta kita kepadanya. Sehingga Rasulullah SAW bersabda, man shalla alayya salatan fa usalli alaihi asyra marat. Rasulullah SAW bersabda, barang siapa bersalawat kepadaku 1 kali, maka aku akan bersalawat kepadanya 10 kali. Inilah bukti cinta Rasulullah SAW kepada kita semuanya. Bahkan di akhir hayatnya Rasulullah SAW tidak bergeming dengan satu kata tentang keluarganya, tentang sahabatnya, tentang hartanya. Tapi Nabi Muhammad SAW bergeming dan berdetak jantung beliau, ummati, ummati, ummati. Saudara-saudaraku yang dirahmati Allah, mari di mimbar yang mulia ini khatib mengajak juga untuk meningkatkan ketakwaan kita kepada Allah Subhanahu wa taala. Wallahi, tidak ada yang lebih mulia di antara kita yang duduk pada hari ini di majlis yang mulia ini, di Masjid Babus Salam ini. Tidak ada yang lebih mulia di antara kita kecuali nilai-nilai takwa yang Allah sendiri yang akan menilainya. Allah Subhanahu wa taala berfirman, bismillahirrahmanirrahim, inna akramakum indallahi atqakum. Al-Hujurat ayat 13. Sesungguhnya yang paling mulia di antara kalian di sisiku, kata Allah, adalah yang paling bertakwa. Nilai-nilai takwa yang keseharian kita dengar, mudah diucapkan tapi sulit sekali dilakukan saking besarnya pahalanya. Nilai takwa yang sederhana adalah melaksanakan segala perintah Allah dan menjauhi segala yang dilarangnya. Simple, padat, tapi sangat amat sulit kita lakukan di dalam kehidupan sehari-hari. Wallahu a'lam bishawab. Saudara-saudaraku yang dirahmati Allah, hayakumullahu jami'a. Kehidupan ini akan berakhir, dan akhir pada kehidupan ini adalah yaumul akhir. Dan di yaumil akhir nanti hanya ada 2 tempat, yaitu surga dan neraka. Barang siapa yang masuk neraka, dia orang-orang yang binasa. Siapa yang masuk surga,
Dia orang-orang yang bahagia, khalidina fiha abada. Di surat Al-Bayyinah kita bisa lihat. Saudara-saudaraku, neraka dan surga bukan hanya sisapan jempol belaka, tapi sebuah keyakinan pada diri seorang mukmin itu benar-benar ada. Neraka bukannya hanya sebuah tempat yang mengerikan. Bahkan saking mengerikannya, seorang sahabat Umar yang gagah perkasa meneteskan air mata sesegukan ketika Rasulullah SAW membacakan ayat tentang neraka. Utsman bin Affan sampai meleleh air matanya dan membasahi jenggotnya ketika mendengar ayat-ayat membicarakan tentang neraka. Ali bin Abi Thalib dan seluruh sahabatnya, sahabat mulia Rasulullah SAW, ketika mendengar neraka mengerikan dan khawatir bahwasanya dirinya akan masuk neraka, padahal mereka semua sudah dijamin masuk surga. Lalu bagaimana dengan kita, saudara-saudaraku? Akankah kita bergeming, berdetak jantung kita ketika kita mendengar kalimat neraka? Bahkan yang lucunya lagi, pada akhir-akhir ini kita melihat ada aplikasi di internet, aplikasi seakan-akan ada orang yang masuk neraka lalu mengatakan, "Hai, aku di neraka sekarang." Hahaha. Ya Rob, sudah seberapa dangkalnya iman kita kepada Allah Subhanahu wa Ta'ala dengan ciptaan-ciptaannya, termasuk neraka yang dijanjikan kepada orang-orang yang mudilin, orang-orang yang sesat. Sudah seberapa rendahkah iman kita sehingga kita meremehkan arti neraka? Belum lagi kita berbicara surga yang sumringah, yang bahagia, yang luar biasa sejahtera. Mari sama-sama saudaraku kita melihat bagaimana Allah Subhanahu wa Ta'ala mengabarkan tentang neraka. Adakah hati kita berdetak, jangan-jangan itu saya? Kita bisa lihat ada neraka jahanam. Allah Subhanahu wa Ta'ala berfirman di surat At-Taubah, mereka bagi orang-orang yang munafik, bagi laki-laki dan perempuan, orang-orang kafir yang tidak mengesahkan Allah, yang tidak sholat, yang meninggalkan hal-hal yang diperintahkan dan melakukan hal-hal yang dilarang. Surat At-Taubah ayat 68, neraka jahanam namanya. Yang kedua, Allah SWT memperingatkan kita dengan neraka Sakor. Siapakah neraka Sakor itu? Yang di dalamnya adalah orang-orang yang mendustakan hari kiamat, yang tidak mau membantu orang-orang miskin dan bangga dengan kekayaan di atas penderitaan orang-orang miskin. Dan termasuk adalah orang-orang yang tidak melakukan sholat, yang tidak mau melakukan sholat, lam nakum minal muslimin, di dalam Al-Quran. Yang ketiga, Allah SWT mengabarkan ada neraka namanya Hutomah. Hutomah. Bagi siapakah mereka Hutomah itu? Orang-orang yang suka gosip, fitnah sana sini, otak dan pikirannya dan hatinya terpenuhi dengan unsur duniawi dan harta saja. Jangan-jangan itu kita semua yang hari kesehariannya tidak lain bukan pikirannya apa yang akan bisa saya makan, bukan apa yang bisa saya persembahkan di hadapan Allah Subhanahu wa Ta'ala. Al-Hutomah bisa dilihat di surat Al-Hutomah ayat 1-9. Masih banyak lagi neraka, karena neraka ada 8 tingkatan. Khawatirlah dengan sifat-sifat demikian yang Allah Subhanahu wa Ta'ala sampaikan di dalam Al-Quran. Jamaah yang dirahmati Allah, sehingga kita menjaga betul kehidupan kita ini. Tapi ada kabar gembira, ada satu tempat bagi orang-orang yang muttaqin. Apa itu? Surga. Ketika kita ditanya apakah kita pengen masuk surga, maka jawabannya ya, saya pengen masuk surga. Tapi tingkah laku kita, keseharian kita mencerminkan ahli neraka. Nauzubillah summa nauzubillah. Saudara-saudaraku, ada kabar gembira dari Rasulullah SAW tentang surga. Bahwasanya surga merindukan 4 jenis manusia. Surga yang merindukan. Bukan orang itu yang ingin masuk surga, tapi surga sendiri merindukan orang-orang ini masuk surga. Rasulullah SAW bersabda,
al jannatu mustaqatun ila arba'atin nafar. Salil Quran, hafizul lisan, mut'imul ji'an, wa shaimu fi syahri Ramadan. Al hadis rawahu Abu Dawud wa Tirmizi. Rasulullah SAW baginda menyampaikan, bersabda, sesungguhnya surga merindukan 4 jenis manusia. Yang pertama adalah orang yang memiliki hobi membaca Al-Quran, yang hidupnya tidak lepas daripada Al-Quran. Hidupnya terus berzikir tentang Al-Quran. Pertanyaannya sekarang, jamaah yang dirahmati Allah, seberapa sering kita membaca Al-Quran? Sudah berapa ayat yang kita hafal dari Al-Quran? Ada berapa juz yang kita sudah baca? Atau minimal ada berapa nama surat yang kita sudah ketahui? Jangan-jangan kita lupa dengan Al-Quran, pengennya masuk surga, tapi kita lupa dengan Al-Quran, yang memang Al-Quran menjadi kerinduan bagi surga, bagi orang yang ingin memasukinya. Yang kedua, hafizul lisan. Surga sangat merindukan hamba-hamba Allah yang selalu menjaga lisannya dari hal-hal yang tidak bermanfaat. Karena ketahuilah, ada 2 lubang yang banyak orang masuk neraka. Yang pertama lubang di atas, yang kedua lubang di bawah, yaitu alat kelamin. Ketika lisan ini bisa kita jaga, jamaah yang dirahmati Allah, maka itulah menjadi sebuah kerinduan yang sangat, sebuah tempat yang nama surga, yang ingin dimasuki orang-orang yang selalu menjaga lisannya dari perkataan-perkataan yang tidak benar. Ingat, hasad, hasud, iri, dengki, takabur, riya, sombong, sum'ah, namimah, adu domba, fitnah, ghibah berasal dari lisan. Maka sebuah mahfuzat pelajaran kami di pesantren mengatakan, asratul rijli aslamu min asratul lisan. Tergelincirnya kaki lebih selamat daripada tergelincirnya lisan. Akankah atau sudahkah kita menjaga lisan kita masing-masing dari hal-hal yang memang tidak Allah ridhoi? Maka disebutkan di hadis yang lain, diam adalah emas. Bagaimana kita bisa diam dalam sebuah ketidakpentingan? Maka sebab ada kepentingan, maka berbicaralah sesuatu yang penting dan membawa manfaat dan membawa keberkahan. Jangan sampai lisan-lisan kita, satu huruf yang keluar tidak bermanfaat akan merugikan kita dunia akhirat. Dan yang ketiga, mut'imul ji'an. Jenis manusia golongan yang ketiga yaitu orang-orang yang selalu memberi makan orang-orang yang lapar. Jangan kita kenyang di atas kelaparan penderitaan orang-orang lain. Maka jamaah yang dirahmati Allah, baginda mengajarkan kepada kita semuanya, ketika kita memasak, banyakkanlah airnya. Untuk apa? Untuk bisa berbagi. Berbagi inilah menjadi nilai-nilai keimanan. Bentuk daripada keimanan, mampu berbagi. Bukan hanya sekedar bahagia sendiri, tapi dia mampu berbagi dengan sanak saudaranya, dengan tetangga-tetangganya. Adakah yang kelaparan di tengah-tengah kemasyarakatan kita, di tengah-tengah masyarakat kita, ketika ada yang lapar, ambillah peran untuk membuat dia kenyang. Ketika ada saudara kita kenyang, lantaran sedekah kita, lantaran derma kita, maka itulah bagian daripada surga yang merindukan orang-orang demikian. Yang keempat, jemaah yang dirahmati Allah, sidang Jumat babus salam, yarhamukumullah jami'an, shaimu fi syahri Ramadan. Kemuliaan daripada bulan Ramadan adalah orang-orang yang mampu melaksanakan Ramadan dengan istimewa, melaksanakan Ramadan dengan sempurna dan paripurna. Ini adalah juga bentuk daripada kerinduan surga yang ingin dimasukkan olehnya. Maka insya Allah kita berdoa terus kepada Allah Subhanahu wa ta'ala, mudah-mudahan umur ini sampai pada bulan Ramadan tahun depan, sehingga keempat-empatnya kita sudah bisa usahakan. Yang pertama, mari sama-sama khotib dalam mimbar yang mulia ini, basahi lidah kita dengan baca Al-Quran. Jangan hanya Al-Quran menjadi hiasan-hiasan belaka.
Yang kedua, mari sama-sama kita menjaga lisan kita masing-masing dari hal-hal yang tidak bermanfaat. Karena ingat, segala semua dosa kebanyakan dari dua lubang. Lubang atas yang namanya lisan, lubang bawah namanya kelamin. Yang ketiga, mari sama-sama di dalam mimbar yang mulia ini, khatib mengajak, mari sama-sama kita memberi makan orang-orang yang sedang kelaparan. Bukan lapar dalam artian miskin, tapi orang-orang yang lapar kita beri makan. Yang keempat, mudah-mudahan di bulan Rabiul Awal ini Allah sampaikan kita di bulan Ramadan di tahun depan. Amin, amin ya rabbal alamin. Barakallahu li wa lakum fil Qur'anil azim. Aqul qawli hadza astaghfirullahal azim li wa lakum fastaghfiruhu innahu huwal ghafurur rahim. Alhamdulillahi rabbil alamin. Nahmaduhu wa nasta'inuhu wa nastaghfir. Wa na'udzu billahi min shururi anfusina wa min sayyiati a'malina. May yahdihillahu fala mudilla lahu wa may yudlil fala hadiya lahu. Asyhadu an la ilaha illallah wahdahu la syarika lahu wa asyhadu anna Muhammadan abduhu wa rasuluhu la nabiyya ba'da. Allahumma salli wa sallim wa barik ala sayyidina Muhammadin wa ala alihi wa man tabi'ahum bi ihsanin ila yaumiddin. Fa ya ibadallah ittaqullah bi qaulil karim wa bi amrin azim. Bismillahirrahmanirrahim. Ittaqullaha wa yu'allimukumullah. Allah Subhanahu wa taala berfirman, bertakwalah kalian kepada Allah, maka Allah akan mengajarkan hal-hal yang tidak kalian ketahui. Al-Quran surat Al-Baqarah ayat 282. Ibadallah, innallaha wa malaikatahu yusalluna 'alan nabi ya ayyuhalladzina amanu sallu 'alaihi wa sallimu taslima. Allahumma salli ala sayyidina Muhammad wa ala ali sayyidina Muhammad kama sallaita ala sayyidina Ibrahim wa ala ali sayyidina Ibrahim wa barik ala sayyidina Muhammad wa ala ali sayyidina Muhammad kama barakta ala sayyidina Ibrahim wa ala ali sayyidina Ibrahim fil alamin innaka Hamidum Majid. Allahumma ighfir lil muslimina wal muslimat wal mu'minin wal mu'minat al ahya'in wa ya qadiyal hajat. Rabbana zalamna anfusana wa illam taghfir lana wa tarhamna lanakunanna minal khasirin. Allahumma rabbana zalamna anfusana wa illam taghfir lana wa tarhamna lanakunanna minal khasirin. Inna nas'alukal huda wat tuqa wal afafa wal ghina. Rabbana hab lana min azwajina wa dhurriyyatina qurrata a'yun wattaqina imama. Rabbana atina fid dunya hasanah wa fil akhirati hasanah wa qina adzaban nar. Walhamdulillahi rabbil alamin. Ibadallah, innallaha ya'muru bil adli wal ihsan wa ita'i dzil qurba wa yanha 'anil fahsya'i wal munkari wal baghi ya'izukum la'allakum tadhakkarun wa dhkurullaha katsiran la'allakum tuflihun wa la dzikrullahi akbar. Aqimus shalah.